pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita saling menyapa dengan menangkupkan tangan kita. Kita katakan sama-sama selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memasuki ibadahnya yang kudus. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita di minggu pagi ini dari Yosua pasal yang ke-24 ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu akan memberkati ibadah kita, mulai dari awal sampai selesainya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, sungguh besar anugerah Allah bagi hidup kita. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami tahu ya Allah, bahwa Engkau begitu baik dengan memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami apa yang kami makan dan minum selama 1 minggu ini. Itu semata-mata karena berkat Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau juga menarik hati kami untuk datang beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Biarlah ibadah ini, ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang memuliakan Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kami merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur di pagi hari ini kalau kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada setiap hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah sepatutnya kita responi ucapan syukur kita kepada Allah dengan memuji-muji Dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai pujian yang berasal dari hati kita. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita katakan sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku rela melihat ciptaanmu yang heran. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Hadirlah nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena Engkau-Lah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku hamba. Maka jiwaku
jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam dosa, pengakuan dosa. Kita tahu bahwa hidup kita tidak luput dari kesalahan, dan kita jatuh di dalam dosa, khususnya selama 1 minggu ini. Padahal di hadapan Tuhan, semua dosa harus dikoreksi dan harus dibereskan. Oleh karena itu mari kita datang untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi kita untuk mengaku dosa. Dari 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu dengan hati yang hancur datang. Ketika kami ya Tuhan mengoreksi diri kami, khususnya selama 1 minggu ini ya Tuhan, ada begitu banyak pelanggaran dosa yang sudah kami lakukan. Yang kami lakukan melalui tutur kata kami. Kata-kata kami adalah kata-kata yang pedas, yang menyakiti, kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata yang menjadi batu sandungan bagi suami, istri, anak-anak kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan seringkali juga ya Tuhan, kami begitu mudah tersinggung, dan kami begitu sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Walaupun kami sudah berulang kali mendengar bahwa kami harus mengampuni, tetapi kami begitu mengeraskan hati, dan kami tidak mau tunduk akan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh begitu banyak dan terlalu besar akan dosa-dosa kami yang membuat perasaan kami tertuduh dan terdakwa. Oleh karena itu di pagi hari ini, kami dengan hati yang hancur datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau kiranya menghapus seluruh pelanggaran dosa kami. Biarlah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, memohon berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan memohon, bila kiranya Allah Roh Kudus yang menjaga hidup kami, memampukan untuk 1 minggu ke depan, untuk menjaga kekudusan hidup kami, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir kami, apa yang dilakukan tangan kami, apa yang dipikirkan oleh otak kami, itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Bapa sudah mengampuni seluruh pelanggaran dosa kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh bersyukur kita yang sudah diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita bukan lagi terdakwa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang menyerupai Bapa kita. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri untuk meresponi pengampunan Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan kembali. Kita sama-samakan Tuhan Yesus baik. Bagi Bapak Ibu yang mengekspresikan dengan pujian, dengan tepuk tangan, disilahkan. Selalu baru rahmat-Mu bagi
mendengarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman yang ajaib, firman yang beri hidup. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mohon dengan kasih Loso Simon akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Pada surga kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dikumpulkan di tempat ini menikmati kasih dan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan diuraikan sungguh memberkati kehidupan kami dan boleh menjadi bekal untuk kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berlaku setiap hari Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, Kau memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Segala sesuatu yang telah dipersiapkan, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan sehingga setiap materi yang akan disampaikan sungguh dapat disampaikan dengan maksud dan tujuan Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.
Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 33. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan membuka Alkitab atau handphone bisa melihat di layar. Saya kali ini minta dengan kasih An berdiri membaca ayat ini dengan suara yang lantang bagi kita semua. Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dituliskan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Ya, terima kasih untuk An yang sudah membaca bagi kita. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu hari Jumat yang lalu di dalam doa pagi, setelah doa pagi kita ngobrol-ngobrol bersama. Saat itu kita sedang membahas berita terhangat, yaitu kematian seorang artis yang bernama Vanessa Angel di jalan tol Jombang Surabaya. Lalu sampailah ngobrolan itu membahas tentang kematian, yaitu harusnya kalau percaya Tuhan, mati akan diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Lalu saya katakan kepada kita saat itu, iya, memang kalau dibilang percaya Tuhan akan masuk surga, tapi kalau disuruh siapa yang lebih dulu, semua tidak ada yang mau. Pasti bilang entar dulu, nanti dulu. Kenapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena memang yang pertama sekali seakan-akan kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Ini bisa dimasuk akal karena memang di antara kita tidak ada seorang pun yang sudah mengalami kematian. Atau bagi mereka yang pernah mengalami kematian, lalu kembali, lalu menceritakan kepada kita. Seandainya diceritakan kepada kita, wah ternyata di surga itu enak. Ternyata di surga itu bahagia. Mungkin kita akan, ya udah tidak takut lagi. Atau mungkin ada yang dari neraka kembali, lalu katakan, aduh di sana susah sekali. Mungkin kita akan semakin waspada. Atau mungkin ada sebuah cerita Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kali ada seseorang mati, lalu dia ketika masuk ke neraka, wah dia begitu senang. Karena di sana artis-artis papan atas banyak semua. Dia senang sekali, waduh ketemu ini, nggak usah minta tanda tangan, kumpul sama-sama begitu. Ada musik yang hingar-bingar, wah mereka begitu bersuka cita. Lalu tiba-tiba malaikat datang. Dia bilang begini, ternyata kamu salah catat. Balik lagi ke dunia, belum waktumu. Wah, dia akhirnya dengan sedih dia tinggalkan neraka, dia pergi ke dunia lagi. Selantak beberapa tahun kemudian barulah dia benar-benar mati, Bapak Ibu Tuhan. Ketika dia mati,
ternyata dia itu sampai di dunia tidak bertobat-tobat, berpikir bahwa oh di neraka menyenangkan kok, ngapain harus bertobat. Akhirnya dia semakin jahat. Lalu dia ketika dia mati masuk ke neraka ternyata berbeda. Di sana penghukuman, penghakiman, dipanggang begitu menyala-nyala, dia ketakutan setengah mati. Lalu dia protes kepada malaikat itu, loh kenapa yang kemarin tidak seperti ini, kok sekarang berbeda? Malaikat itu bilang, yang kemarin lagi promo, sekarang promonya udah habis begitu ya. Nah seandainya Bapak Ibu kasih Tuhan ada yang memberitahu kita neraka seperti apa, surga seperti apa, mungkin kita akan lebih waspada. Dan itulah beberapa alasan yang membuat kita itu takut ketika berbicara mengenai kematian, berbicara tentang ajal. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam pembacaan yang baru saja kita baca ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari yang terjadi pada umumnya. Jika kebanyakan di antara kita itu takut mati, takut berbicara kematian, takut membahas tentang kematian, tetapi orang yang kita bicarakan di dalam teks Injil Lukas ini justru dia itu sangat berharap untuk dijemput Tuhan segera. Ia ingin mati Bapak Ibu kasih Tuhan. Simeon ini justru sudah tidak tahan lagi, ingin cepat-cepat mati. Kenapa dia ingin cepat mati? Apakah ia ingin cepat mati seperti kebiasaan di antara kita? Kalau ingin mati itu pasti karena mungkin sudah mengalami kesulitan hidup, penderitaan yang sudah tidak tahan lagi, atau mungkin karena mengidap satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan daripada sakit-sakitan, lalu kepengen mati saja, atau mungkin karena stres, hutangnya terlalu banyak, daripada memikirkan itu lebih baik mati saja. Tidak Bapak Ibu kasih Tuhan, Simeon ini tidak seperti itu. Dia adalah seorang imam. Dia adalah orang yang terpandang. Imam saat itu adalah orang yang terpandang, dan dari segi status sosial itu sangat tinggi, dan dari segi finansial dia punya semua itu, dan dia tidak stres. Jadi ia tidak ingin mati karena tekanan hidup, tidak. Tetapi kenapa dia ingin mati? Bapak Ibu Tuhan dikatakan di sini di dalam teks ini, ia ingin mati karena ia sudah melihat dan menggendong bayi itu. Itu penyebab dia ingin mati. Sebelum kisah ini diceritakan memang bahwa ada suara Roh Kudus yang datang kepada Simeon dan berkata kepada Simeon, Simeon, engkau tidak akan mati. Tugasmu adalah untuk menantikan Mesias. Sebelum engkau melihat Mesias itu, engkau tidak akan mati. Itu dikatakan Roh Kudus kepadanya. Lalu melalui tuntunan Roh Kudus, maka Simeon dibawa oleh Roh Kudus ke bait Allah. Dan sampai di sana ia bertemu dengan kedua orang tua Yesus. Karena saat itu orang tua Yesus sedang menjalankan aturan Yahudi, di mana seorang laki-laki yang berusia 8 hari harus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Nah, saat itu mereka bertemu, dan ketika itu dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberitahukan kepada Simeon bahwa dia harus bertemu dengan Mesias itu. Dan setelah dia bertemu dengan Mesias itu, ia memberanikan diri untuk mati. Wow, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah Simeon orang kudus yang tidak jatuh di dalam dosa? Memang kalau kita baca tadi di dalam ayat 25 dikatakan bahwa ia adalah orang benar dan saleh. Tetapi orang benar dan saleh tidak menunjukkan bahwa ia tidak berdosa. Karena kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa
Semua orang Bapak Ibu kasih Tuhan, termasuk saya hamba Tuhan berdosa, Pak Aran seorang pendeta berdosa, pengurus berdosa, jemaat berdosa, paus berdosa, semua orang telah berdosa, bahkan termasuk Simeon itu berdosa. Jadi semua orang dikatakan sudah berdosa, termasuk Simeon berdosa. Tetapi mereka itu sungguh-sungguh menantikan bagaimana mereka untuk merdeka dari dosa ini. Karena mereka sudah tidak tahan, sudah tidak kuat lagi. Ketika mereka diberikan hukum Taurat kepada mereka, dan ribuan tahun mereka melakukan hukum Taurat, mereka tidak mampu Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita lihat hukum Taurat itu, ada 2 loh batu yang dibawa Musa. Satu loh batu itu adalah hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Di mana hukum yang pertama sampai keempat ini adalah tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Di mana jangan menyembah patung, ingat kuduskanlah hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu semua berkaitan antara Tuhan dengan manusia, diatur bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Diatur dalam 4 hukum ini. Lalu dari loh batu yang kedua, di situ dituliskan dari hukum yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Itu semua mengatur relasi antara manusia dengan manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu semua mengatur relasi antara manusia dengan manusia. Jadi di dalam melakukan itu 10 hukum ini, turunan-turunannya, tafsiran-tafsirannya itu sampai 400-an hukum. Dan ketika mereka melakukan itu Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang secara sempurna untuk bisa melakukan hukum Taurat ini. Jadi ketika mereka melakukan hukum Taurat itu berbeda Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti anak sekolah atau seperti kita waktu masih kuliah di dalam menjalani ujian. Ketika kita ujian ada 10 soal. Lalu salah satu kita masih dapat amin, oke lah saya lulus. Atau salah 2 kita dapat B+, oke lah saya lulus. Bukan berarti kita tidak lolos. Tetapi di mata Tuhan berbeda sekali. Ketika ada 10 hukum, kita mampu melakukan 9 hukum, maka 1 saja kita tidak mampu melakukannya, di mata Tuhan kita tidak akan lolos. Itu dari kaca mata Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, coba bayangkan ada sebuah minuman di dalam gelas mineral begitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu ketika kita mau akan meminumnya, ternyata di dalam itu ada satu bakteri kecil, kita lihat bakteri kecil di bawah itu. Lalu kita berpikir begini, kan bakterinya kecil di bawah, nggak apa-apalah. Lalu kita dengan berani kita minum, ternyata bakteri itu adalah bakteri yang beracun walaupun kecil. Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, bakteri yang kecil itu bisa mencemari seluruh air, bukan hanya di bagian bawah. Tetapi seluruh air akan tercemar, dan ketika minum, maka itu akan merusak perut kita. Makanya kita mual, kita disentri, dan lain-lain. Dan demikian juga dengan dosa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari kaca mata Tuhan, bahwa walaupun kita berhasil melakukan 9 hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan 9, cuma kita gagal untuk 1 saja, di mata Tuhan, maka itu tidak akan bisa lolos sama sekali dari penghukuman Tuhan. Bagi Tuhan, sekecil apapun dosa, itu tidak akan bisa. Nah, kita mungkin berkata, Pak, wajarlah Pak. Harusnya wajarlah 9 bisa. Harusnya wajar, tetapi bagi Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, itu tidak normal. Bagi Tuhan itu tetap
tidak wajar. Bagi Tuhan, itu tidak sempurna. Oleh karena itu dikatakan di dalam Roma 7 ayat 27, oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Kita berkata, kalau begitu buat apa Taurat diberikan kalau nggak bisa menyelamatkan kita? Taurat tidak menyelamatkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari Taurat kita bisa mengenal dosa. Dari Taurat kita melihat diri kita, oh kita ini sedang bercermin. Oh ternyata melalui Taurat saya tahu saya mengingini. Oh ternyata melalui Taurat saya tahu saya itu sedang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bagi Tuhan kesalahan satu pun itu tidak normal. Sangat-sangat tidak normal. Oleh karena itu bagaimana konsekuensi terhadap kesalahan yang kita lakukan? Dikatakan di sana bahwa upah dosa adalah maut di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Maut itu berbicara tentang kematian. Ini artinya bahwa semua orang yang berdosa harus mati. Mati di sini adalah kematian fisik, di mana seluruh organ-organ kita, jantung kita, ginjal kita, semua berhenti. Lalu kita akan terpisah dari tubuh kita. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, seharusnya orang Kristen dan semua orang juga termasuk semua, walaupun bukan Kristen, itu seharusnya tidak takut mati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita melihat seluruh manusia dari jumlah miliaran ini kan semua akan mati. Semuanya akan mati. Dan kalau ketika kita melihat jumlah yang begitu banyak akan mati, sudah seharusnya itu adalah suatu pemandangan yang biasa dan tidak semenakutkan. Kita sekarang lagi heboh-heboh tentang vaksin, Tuhan. Pertama-tama kita mendengar, wah vaksin. Kita takut bukan? Efeknya begini, efeknya begitu. Tetapi setelah kita melihat sudah ada contoh ribuan, jutaan orang divaksin, lalu kita itu merasa, ternyata tidak apa-apa. Kita berani bukan? Oh sudah divaksin aja. Tetapi menggelikan sekali, sudah ada begitu banyak kisah, kasus bahwa jutaan orang divaksin. Ada seorang bapak-bapak saya lihat di media sosial, ketika dia mau divaksin, mau disuntik, ada istrinya, dia itu baru nempel jarum itu, udah jerit-jerit begini. Di media sosial itu udah dijerit-jerit sampai ditertawakan semua orang, dia tidak peduli. Lalu sampai dia itu memeluk istrinya karena ketakutan divaksin. Jadi seharusnya Bapak kasih Tuhan, sesuatu pengalaman yang sudah biasa seharusnya tidak membuat takut, karena sudah begitu banyak contohnya. Karena memang dikatakan upah dosa adalah kematian. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Simeon itu sungguh sangat berbeda. Simeon sangat berbeda, justru dikatakan bahwa Simeon, Tuhan izinkanlah hambamu pergi. Izinkanlah hambamu pergi. Kenapa? Sebab aku telah melihat keselamatan daripada Allah. Ribuan tahun Israel menunggu Mesias untuk menyelamatkan mereka. Dan Simeon, orang yang diizinkan Tuhan untuk melihat Mesias itu dan menggendongnya sendiri. Dan ketika ia melihat, percaya kepada Mesias, itu yang membuat ia siap untuk bisa pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan ibadah kita, perpuluhan kita, pelayanan kita untuk bisa menghadap Bapa, maka harusnya kita takut dan gentar bahwa itu tidak akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan Bapak Ibu, maka ketika kita mati,
kita akan begitu yakin bahwa kita berada di tangan yang tepat. Karena bayi ini 30 tahun kemudian ketika ia mulai mengajar, hanya dia satu-satunya di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalannya." Tuhan tidak katakan, ibadahmu adalah jalannya. Tuhan tidak katakan bahwa perpuluhanmu, pelayananmu adalah jalannya untuk sampai ke Bapa. Tidak. Tetapi Tuhan katakan satu-satunya jalan hanyalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan menyelamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat tidak ada satu tokoh agama pun, baik agama-agama lain, yang pernah mengatakan bahwa aku jalannya, tetapi setiap mereka hanya menunjukkan itu jalannya, sana jalannya, di sebelah sana jalannya. Hanya di dalam Yesus yang satu-satunya katakan, akulah jalan untuk sampai ke Bapa. Di luar Yesus, maka tidak akan ada keselamatan. Lalu bagaimana Tuhan melakukannya bagi kita? Bagaimanakah Yesus itu melakukannya? Apakah dia hanya melakukan seperti gurauan saja? Tidak, Bapak kasih Tuhan. Ia membuat jalannya, yaitu melalui salib. Ia melakukannya melalui salib. Tuhan tidak pernah menghapus dosa. Tuhan tidak pernah mengabaikan ketika Bapak Ibu berdosa, lalu Tuhan anggap tutup mata, lalu katakan, tidak apa-apalah, cincailah sudah, tidak apa-apa. Enggak. Setiap pelanggaran, sedangkan tidak dikatakan satu saja kali gagal melakukan hukum Taurat, maka kita tidak akan lolos di hadapan Tuhan. Semua pelanggaran harus dihukum. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Dengan salib. Ketika Yesus naik ke atas salib, maka Yesuslah yang menggantikan hukuman dosa kita. Yesuslah yang menggantikannya. Kenapa bisa Yesus menggantikannya? Karena Alkitab katakan Yesus tidak berdosa. Ia memiliki kemampuan untuk membayar dosa kita. Ia tidak berdosa. Ketika di dalam perjanjian lama, untuk menggantikan si pendosa di dalam perjanjian lama adalah binatang yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Maka di dalam masa sekarang kita tidak perlu lagi. Yesuslah yang sudah menggantikan kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir hembusan nafas Yesus, Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Bahwa sudah selesai apa yang dimaksud? Bahwa Yesus sudah selesai untuk menggantikan Bapak Ibu dan saya. Sudah selesai untuk membayar hutang-hutang dosa kita. Sudah selesai untuk meredakan murka Allah yang seharusnya menimpa kepada setiap kita. Bapak Ibu punya hutang dosa sebesar apapun, ketika diletakkan ke punggung Yesus, Yesus sudah selesai membayar lunas. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang terjadi olok-olok kepada iman Kristen. Demikian. Bagi orang yang tidak Kristen berkata begini, orang Kristen itu kok enak ya? Dia yang berdosa, yang lain menanggungnya. Kok enak orang Kristen ya? Bapak Ibu kasih Tuhan, coba kita bayangkan ketika mungkin Bapak Ibu itu punya hutang di bank. Taruhlah hutangnya itu contohnya 5M. Besar sekali. Lalu stres, mikirkan karena usaha macet. Jangankan bayar pokoknya, bayar bunga aja tidak mampu. Lalu stres ke gereja itu mukanya ketekuk, kehilangan sukacita, kepikiran yang tadinya nyanyinya
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik begitu. Sekarang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Lalu mungkin ada temannya yang sangat dekat melihat, lalu tanya, "Lo kenapa? Kok sedih?" "Oh, enggak apa-apa. Enggak beda. Enggak seperti biasanya." Benar enggak apa-apa." "Ayolah, kita sudah berteman lama. Cerita lo. Kenapa?" Lalu dengan sangat terpaksa dia berkata dengan kata-kata pelan, "Iya, saya ini hutang di bank 5M. Tapi usahanya macet, gak bisa untuk membalikan." Lalu si teman ini berkata, "Kita kan sudah teman lama. Ketepatan saya itu diberkati Tuhan luar biasa. Dulu kamu pernah tolong saya. Ya udah, saya akan tutup untuk utangmu." Lalu mereka bersama-sama ke bank, lalu diselesaikan, langsung dicap lunas. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah sudah selesai? Ternyata besoknya debt collector telepon, "Hei, bayar hutangmu." Lalu dia katakan, "Loh, sudah lunas kemarin." Apakah debt collector katakan, "Enak aja kamu yang hutang, tapi yang orang lain yang lunasi"? Boleh gitu? Nggak boleh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, hutang-hutang. Siapapun yang mampu untuk melunaskannya, hutang akan tetap lunas. Yang penting hutang itu terbayarkan. Dan demikian juga dengan dosa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dikatakan bahwa dosa itu seperti hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Kalau di perjanjian lama, pembayarannya melalui darah binatang. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapkan semuanya, bahwa yang membayar seluruh hutang dosamu itu adalah Yesus sudah bayar lunas. Karena ia mampu. Siapapun yang bisa mampu untuk membayar, maka murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan reda. Dan ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus, dan kita katakan, "Tuhan, aku tidak mampu untuk membayar hutang dosaku. Tolong bayarkan hutangku, selamatkan aku. Aku serahkan hidupku menjadi milikmu." Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang menjamin kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita akan mati, kita akan diselamatkan masuk ke surga yang mulia itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, seharusnya orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh iman kepada Tuhan, ketika mendekati masa ajalnya, tidak terlalu risau, gentar untuk meninggalkan hidup ini. Karena keselamatan Bapak Ibu sudah dijamin oleh Yesus. Ketika kita semua akan meninggalkan dunia ini, maka Bapa di surga akan melihat ada Yesus di dalam hidupnya, yang seharusnya kita dimurkai. Oh, sudah dilakukan, sudah diganti oleh Yesus. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita semua. Itulah yang menjadi pengharapan. Itulah sebabnya dikatakan ketika Simeon melihat bayi Mesias yang sudah dijanjikan oleh Roh Kudus itu, lalu dengan hati yang mantap dia katakan, "Tuhan, inilah saatnya, ambil nyawaku. Bawalah aku kepadamu, karena aku sudah memiliki Mesias, Juru Selamat hidup bagi hidupku." Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah penghiburan, kekuatan kepada setiap kita, agar kiranya kita terus mantap di dalam iman kita, bahwa keselamatan kita itu bersifat pasti. Ketika Tuhan sudah mengerjakannya bagi Bapak Ibu dan saya, maka itu akan direalisasikan, dan kita akan berjumpa muka dengan muka di dalam surga yang mulia. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh berdiri di atas pengajaran yang benar, yang mendidik kami di dalam kebenaran, agar kiranya kami boleh memiliki iman yang mantap, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Karena kami percaya
bahwa keselamatan kami di dalam Tuhan itu sudah dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Itu yang membuat kami semakin menjaga hidup kami untuk terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu, agar firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan, agar kita tetap untuk setia di hadapan Allah. Biarlah kiranya kita terus menjadi pribadi-pribadi yang mau tunduk di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita akan memuji Tuhan dari KPPK 381, setia, setia.
pertama sekali mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan kepada setiap kita, dan kita juga doakan untuk seluruh jemaat yang ada di GKA POSPI agar kiranya keluarga-keluarga diberkati Tuhan, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, dan juga untuk rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kami, di mana Tuhan terus memberikan kami kesehatan yang baik, memberikan kami waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Itu semua berkat pemulihan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga jemaat, agar kiranya Tuhan terus memberkati hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati untuk rumah tangga mereka, agar satu dengan yang lain boleh bertumbuh di dalam kasih, saling menguatkan, saling menerima perbedaan, dan saling mengampuni untuk setiap kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga keluarga-keluarga dipulihkan di dalam kebenaran Tuhan. Keluarga-keluarga boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan kiranya jauhkan mereka dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, dan Tuhan juga memberkati untuk usaha pekerjaan mereka. Biarlah kiranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga apapun yang mereka butuhkan dicukupkan oleh Tuhan, untuk apa yang dimakan, untuk apa yang diminum, untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, untuk masa depan anak-anak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati untuk keluarga-keluarga yang tergabung di dalam GKA POSPI Lumajang di tempat ini, dan juga untuk iman kerohanian. Biarlah kiranya terus mereka bertumbuh, mereka memiliki waktu bersama dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kita berdoa untuk anak Darren Christian Subianto, dan kita juga berdoa untuk saudari Shelly Vania. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati untuk pertumbuhan, untuk pendidikan, dan juga untuk masa depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini juga kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk anak Darren Christian Subianto, dan juga untuk saudari Shelly Vania Pranoto. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memberkati Darren untuk masa studinya. Biarlah ia boleh bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang baik kepadanya, agar kiranya ia juga boleh tunduk kepada orang tua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Segala yang baik, segala yang mulia Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati untuk saudari Shelly, berkati untuk masa depannya, berkati Tuhan untuk pasangan hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang mampu memimpinnya untuk mengarahkan semakin bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia kepada Tuhan. Bila kiranya Tuhan memberkati untuk pemerintah kita dari pusat hingga daerah, untuk menangani kesehatan, ekonomi, pertahanan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Biarlah kiranya mereka diberikan hati yang bijaksana, yang sesuai dengan maksud Tuhan, untuk boleh mengerjakan bidang tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga ketika mereka memutuskan segala sesuatu itu untuk kebaikan masyarakat banyak. Kami serahkan Tuhan untuk penanganan virus corona. Biarlah kiranya keadaan ini semakin hari semakin baik. Biarlah kiranya terjadi pemulihan atas negeri ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian, di mana sekarang perekonomian sudah mulai bergerak kembali.
Biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati, sehingga perekonomian semakin hari semakin membaik, sehingga rakyat boleh merasakan akan kemajuan ekonomi yang ada. Demikian juga Tuhan, kami serahkan untuk situasi keamanan kondusivitas dari bangsa ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, dijauhkan dari anarkisme, dijauhkan dari premanisme, dijauhkan dari huru hara, dijauhkan dari perselisihan. Biarlah kami boleh menikmati perbedaan-perbedaan yang ada sebagai keragaman yang Tuhan izinkan untuk kami boleh berdampingan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini. Terpujilah untuk Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mendengar seru doa kami, dan ajarlah kiranya kami berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita dengarkan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kantong kolektif diedarkan, kita akan memuji Tuhan, beri terbaikmu. Persembahan kita, mohon dengan kasih doa persembahan untuk Bapak Rudi Immanuel memimpin kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur padamu pada pagi hari ini, ibadah di tempat ini atas kehadiran-Mu, tempat yang sangat luar biasa. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera, kami penuh dengan kebahagiaan selalu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu yang sangat luar biasa ini. Engkau selalu melindungi hamba-Mu ini. Engkau selalu pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Engkau selalu memberikan kesehatan semua keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati selalu hamba-Mu ini.
istri dan anak-anaknya. Kau berkati semuanya Tuhan. Engkau lindungi walaupun mereka berada di mana. Engkau selalu memagari dia dengan malaikat-malaikat surgamu. Terima kasih juga dengan firman-Mu Tuhan. Engkau menerangkan kebuat kami semuanya. Biarlah kami semuanya ini menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan hidup kami semakin hari selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau sudah berikan buat kami semuanya. Di dalam pekerjaan, usaha kami. Apapun yang kami berikan hari ini Tuhan. Biarlah untuk perkembangan dari Pos PI Kota Lumajang ini. Dan kami yakin dan percaya kedahsyatan besar akan terjadi di dalam Pos PI di GKA Lumajang ini. Dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil akan memuliakan nama-Mu selalu. Berkati juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang di tempat ini. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera selalu ada di dalam keluarga kami semuanya Tuhan. Kami semakin hari kami akan lebih dekat kepadamu. Semakin hari kami akan lebih mencintai akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Kau sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu tercurah buat kami semuanya. Mujizat demi mujizat akan kami alami dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus disilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan, ya. Saya percaya Tuhan sudah beranugerah menyatakan kebaikan-Nya bagi kita semua. Puji Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan warta jemaat. Saya sampaikan atas nama pengurus dan jemaat terima kasih kepada Bapak Pengil Herman yang sudah memimpin liturgi, juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang seringkali menggoncang iman kita, ya. Tapi biarlah sekali percaya kita tetap setia sampai mati, ya. Tuhan memberkati firman-Nya. Yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui, minggu depan yang akan melayani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu penginjil Nibe dari GKA Probolinggo. Kiranya jemaat mengetahui dan bisa menyampaikan dan mengajak saudara-saudara yang lain yang pada hari ini tidak bisa hadir, ya. Yang ketiga, kebaktian anak-anak sekolah minggu terus tetap dijalankan minggu ini, hari ini, yaitu tanggal 14 November, jam 9.30 pagi, yaitu ibadah. Ini salah, ya. Di sini tertulis tatap muka. Ya, jadi di sini saya ralat, tapi melalui Zoom media, ya. Jadi di rumah masing-masing, buka linknya, ya. Semua bisa ikut. Jadi yang punya anak bisa mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Dan kebijakan pengurus berkaitan dengan situasi yang ada, perkembangan saat ini, maka diputuskan 2 minggu sekali nantinya untuk tatap muka. Ya, minggu yang lalu tatap muka di sini, minggu ini melalui Zoom. Minggu depan tatap muka lagi. Ya, mari kita sebagai orang tua, ya, bisa ikut berperan, ya, supaya anak-anak kita dari kecil mereka mengenal Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Karena mereka itu generasi penerus kita nantinya, ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, pemimpin pujian
yaitu Rasul Shirley yang menyampaikan firman Tuhan, penginjil Simon, dan doa adalah Rasul Elizabeth. Untuk persekutuan kita tetap diadakan via Zoom, ya, yaitu setiap hari Rabu depan tanggal 10 November jam 7 malam. Kami menghimbau, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus setia menjalankan kewajiban kita, porsi kita, yaitu ikut dalam persekutuan ini. Karena dalam persekutuan ini kita akan terus dikuatkan, dibangun kerohanian kita dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita disiplinkan, ya, jangan disepelekan, ya, karena Tuhan memberkati semua jeripaya kita, usaha kita. Tuhan memperhitungkan semuanya. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, mari kita setia. Ya, ingat, setiap Rabu jam 7 malam, saudara yang tidak mendapatkan link itu bisa menghubungi kami, ya, penginjil Herman, penginjil Simon, dan lain-lainnya. Nanti dibagikan linknya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan persekutuan doa pagi jam 5 itu terus diadakan setiap hari Jumat. Dan untuk Jumat depan tanggal 12 November itu seksi doa yaitu Ibu Elizabeth, tempatnya di rumah saya, Jalan Veteran 26. Ya. Sebagai tuan rumah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, ya, ayo kita kuat membangun mezbah doa. Ya. Kalau kita kuat membangun mezbah doa, yakin dan percaya, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya. Mari, saya tidak bosan-bosannya terus menggugah hati saudara. Ayo, bangun pagi dengan semangat kita sama-sama berdoa bagi gereja kita, bagi jemaat kita, bagi pergumulan setiap keluarga dalam gereja kita. Kita yakin Allah kita setia. Dia pasti menolong, ya, pasti memberkati gerejanya. Dan itulah pokok-pokok doa. Setiap hari Jumat kita doakan semua keluarga, pekerjaan jemaat, semua didoakan. Ya, mari, apalagi yang punya pergumulan, yang sakit, kita doakan bersama-sama. Ya, Tuhan sanggup menolong. Ya, ingat, ya, Jumat pagi jam 5, ya, mari datang. Ya. Kemudian untuk jadwal minggu depan dalam ibadah pagi ini umum itu pemimpin liturgos yaitu penginjil Simon, singer Ibu Yulia Tio, dan Saudari Ika, pemusik Ibu Kristina. Kemudian terakhir saya sampaikan juga selamat berulang tahun bagi satu anak Darren Christian Subianto, yaitu pada tanggal 3 November. Kemudian Saudari Shirley Fania tanggal 5 November. Dan berkat untuk kedua saudara yang ulang tahun ini terambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun. Dan pagi ini kita bersuka cita, ya, karena
hari ini bisa bergabung bersama beribadah, yaitu Ibu Linda, ya. Sungguh ini anugerah Tuhan, ya. Kita perlu bersyukur, ya, karena Tuhan menambahkan orang percaya bergabung bersama kita, ya. Dan untuk perkenalan ini saya persilakan Ibu Linda berdiri, ya, memperkenalkan supaya semua tahu, ya, bahwa kita keluarga besar GKA Lumajang, ya. Silakan berdiri, ya. Nah, mari kita sambut, ya, puji Tuhan, karena dalam gereja GKA ini kita satu keluarga, ya, satu merasakan sakit, semua sakit, ya, satu sukacita, semua bersukacita, ya. Kiranya bila kesempatan bisa terus ikut bergabung beribadah, ya. Sungguh menyenangkan, ya. Keluarga Allah terus diberkati, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibadah yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita akan memujikan pujian doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Yan Aran, yang kita akhiri dengan Amin Song. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga yang kekasih dikasih oleh Tuhan dan saya di dalam Kristus Yesus. Marilah kita pulang dengan satu keyakinan bahwa ada penyertaan, pertolongan, berkat Tuhan buat saudara semua. Dan mari semua hadapkan hati, buka hati di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta kekuatan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara, memimpin dan memberkati saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.